Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Tomo pada pelajaran IPA kelas 6 Sekolah Dasar pertemuan kedua. Judul kali ini yaitu perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangbiakan vegetatif artinya perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan atau tanpa penyerbukan. Perkembangbiakan itu terjadi dengan menggunakan bagian tubuhnya. Nah, jadi kalau tumbuhan bisa berkembang biak dengan bagian tubuhnya. Kalau kamu bisa nggak? Misalnya jarimu diputus terus jadi manusia baru, bisa nggak? Nah, tidak bisa ya. Mari kita bahas selanjutnya. Cara perkembangbiakan vegetatif terdiri dari vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami itu artinya tidak dibantu manusia. Vegetatif buatan artinya dibantu oleh manusia ya. Contoh vegetatif alami terjadi pada perkembangbiakan dengan cara umbi lapis, umbi batang, umbi akar, akar tinggal, geragih atau stolon, tunas, tunas daun, dan spora. Vegetatif yang dibuat manusia, dibantu manusia yaitu mencangkok, stek batang, stek daun, menempel atau okulasi, menyambung, mengenten, dan ada lagi yaitu merunduk, belum tertulis di sini, merunduk ya. Sekarang kita bahas yang perkembangbiakan vegetatif alami, tidak dibantu manusia. Di antaranya ini umbi lapis. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis antara lain bawang merah, bunga bakung, bawang bombay, bunga tulip. Nah, berkembang biaknya dengan cara umbi lapis. Umbi lapis itu maksudnya umbinya berlapis-lapis. Nah, ini sebenarnya adalah pelepah daun yang berkumpul di pangkal ini, umbi lapis nih ya. Ini bakalan jadi daun kalau ke atas ini ya. Ini jadi daun, tapi di pangkalnya dia kayak gini. Nah, ini umbi lapis namanya ya. Ini tanamannya bawang merah, bunga bakung, bawang bombay, bunga tulip. Berikutnya perkembangbiakan vegetatif alami yaitu umbi batang. Umbi batang terjadi pada kentang, ubi jalar, bunga dahlia. Nah ini umbinya kayak gini. Ini bukan akar nih, ini dari batang. Dari batang keluar umbinya. Ya namanya umbi batang. Kalau akarnya ini. Nah ini dari batang asalnya. Ada ini kentang, ini ubi jalar. Ada juga bunga dahlia. Sekali lagi umbi batang itu walaupun seperti akar, ini bukan akar. Ini dari batang ya. Nah akarnya yang kecil-kecil ini akar. Ini dari batang ya, bukan akar nih ya. Nah, yang ini umbi akar. Emang ini akarnya. Terjadi pada wortel sama lobak. Ini lobak nih. Pernah makan lobak nggak? Kalau belum pernah, minta ibunya supaya beli lobak. Ini buat lalap biasanya. Dimasak juga enak. Rasanya tapi gimana gitu. Ini wortel. Kalau wortel udah biasa ya. Ini akar nih. Ini akar ya. Akar nih. Ini juga akar. Sekali lagi yang belum pernah makan lobak, minta sama ibunya ya, supaya ngerasain lobak itu kayak apa. Berikutnya, ini akar tinggal. Ini akar tinggal, ini sebenarnya akar, ya, terus bisa tumbuh kayak gini, ini akar tinggal. Kenapa disebut akar tinggal? Karena suka tertinggal di dalam tanah. Kalau dicabut itu suka tertinggal di dalam tanah, terus nanti tumbuh lagi gitu. Ini jahe ya, jahe. Nah, temannya jahe yaitu kunyit, lengkuas, kencur, temulawak ya. Ini akar tinggal, adanya di dalam tanah ya. Berikutnya geragih atau stolon. Geragih ini batang yang memanjang ya. Batang yang memanjang di dalam tanah atau di permukaan tanah terus nanti tumbuh. Ini bukan akar ya, ini batang. Batang memanjang di permukaan tanah atau di dalam tanah terus nanti tumbuh nih. Ini juga batang yang memanjang, bukan akar. Akarnya ini kayak gini nih akar. Ini batang ya.
Nah, ini stroberi, arbe ya, stroberi, pegagan, ini pegagang, terus rumput ilalang. Itu berkembang biak dengan geragih atau stolon. Berikutnya tunas. Nah, tunas ini bambu ya. Wah, tulisannya salah. Bambu, terus ini pisang, terus ada juga sukun, nggak ada gambarnya. Cemara juga pakai tunas. Awas, kelapa bukan pakai tunas. Walaupun ada istilah tunas kelapa, itu bukan tunas. Itu biji. Biji kelapa, terus keluar tunasnya, disebut tunas kelapa. Tapi kelapa berkembang biak dengan biji, bukan dengan tunas. Yang dengan tunas ini bambu, pisang, sukun, cemara, ya. Berikutnya tunas daun. Nah, tunas daun ini daun keluar tunasnya. Tunas daun ya, terjadi pada cocor bebek yang terkenal. Ada yang lain tapi apa ya, nanti cari sendiri yang terkenal cocor bebek. Ini cocor bebek, ini cocor bebek yang dipetik. Ini cocor bebek juga jenisnya macam-macam. Ini dipegang ya, ini kayak gini. Ini masih di pohonnya. Tunas daun ya, cocor bebek. Berikutnya spora. Spora itu bagian kecil dari daun kemudian jatuh terus nanti jadi tumbuhan baru namanya spora. Warnanya hitam-hitam ya, bintik-bintik hitam. Nanti kamu bisa nyari tanaman suplir, ini suplir ya. Suplir itu pakai spora, kemudian lumut, kemudian jamur. Nah, suplir itu macam-macam. Ini tanaman kayak gini kan kamu pernah lihat ya, coba kamu petik ya. Terus nanti kamu lihat bagian bawah daunnya ada hitam-hitam. Nah, itu namanya spora. Ya, demikian tadi perkembangbiakan vegetatif alami. Sekarang kita mau melihat perkembangbiakan vegetatif buatan. Ya, vegetatif buatan salah satunya itu mencangkok. Ini langkah-langkah mencangkok nih. Mengerat kulit batang, membersihkan kambium. Kambium itu kayak cairan antara kulit dan batang ya. Ini harus dibersihkan, kalau enggak nanti kulitnya jadi pulih jadi kulit lagi. Ini bersihkan kambiumnya, habis itu dibungkus pakai tanah dan dibungkus lagi pakai kain atau sabut kelapa. Habis itu disiram tiap hari. Nanti tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, dipotong, ditanam jadi begini. Ulangi, mencangkok, mengerat kulit batang, membersihkan kambium, membungkus dengan tanah yang subur ya, terus dibungkus menggunakan kain atau sabut kelapa, kemudian menyiram tiap hari. Kalau sudah tumbuh akar, dipotong dan dipindahkan. Berikutnya perkembangbiakan vegetatif buatan yang lain yaitu stek batang. Contohnya terjadi pada singkong dan tebu. Stek itu ya pokoknya dipotong batangnya, tancepin ke tanah, nanti akan tumbuh. Itu namanya stek ya, stek batang. Ada juga stek daun. Bukan tunas daun ya, kalau tunas daun nggak usah dibantu manusia, bisa tumbuh sendiri. Stek daun ini, daun dipotong, ditancepin. Ini terjadi pada sansevieria atau lidah mertua, bukan lidah buaya, lidah mertua atau sansevieria, ini kayak gini nih. Tanamannya nanti cari sendiri ya, sansevieria kayak apa, macam-macam jenisnya. Terus ada juga begonia. Begonia itu berkembang biak dengan stek daun. Apa bedanya dengan tunas daun? Tunas daun tumbuh sendiri, kalau stek daun dibantu manusia, ditancepin oleh manusia. Berikutnya menempel atau okulasi. Menempel itu kita ngambil tunas dari batang lain, kemudian dipindahkan ke batang lain, terus diikat, terus nanti tumbuh. Jadi ini batang ada tunasnya. Ini batang nggak ada tunasnya, dikopek kulitnya, ini di kopek kulitnya ya, ukurannya harus sama. Terus ini dipindahkan ke sini, habis itu diikat. Setelah diikat nanti tumbuh lama-lama. Nah itu namanya menempel. Menempel bisa terjadi pada mangga, durian. Syaratnya itu harus punya batang dan punya kambium. Nah, kayak tomat itu nggak bisa ya. Berikutnya menyambung. Menyambung bisa terjadi pada singkong, tomat, kopi. Nah caranya seperti ini. Potong, ini nih batang atas dan batang bawah dari pohon yang berbeda ya. Batang atas dan batang bawah berbeda. Nah ini terus nanti
disambung kayak gini lama-lama tumbuh ya. Ini sekali lagi yang atas sama yang bawah beda pohonnya. Ini pohon bawah, ini pohon atas nanti disambung ya, nanti lama-lama tumbuh. Ada yang lupa tadi pohon apa saja yang bisa dicangkok? Mari kita lihat. Pohon apa saja yang bisa dicangkok? Yang bisa dicangkok yaitu mangga, jeruk, jambu. Ciri tumbuhannya itu dia mempunyai batang dan ada kambiumnya. Terus biasanya tumbuhannya besar-besar ya. Jadi kayak cabai, tomat itu tidak bisa dicangkok. Berikutnya, merunduk. Nah, merunduk itu batang ditekuk ke bawah, ditimbun pakai tanah, terus nanti ada akarnya di sini. Habis itu diputus jadi 2 pohon. Tadinya pohonnya 1, terus rantingnya itu ditekuk, dikenain tanah, ditimbun, ya. Terus nanti tumbuh akar, kalau udah tumbuh akar diputus, jadi pohonnya jadi 2. Itu terjadi pada apel dan alamanda. Nah, kita ingat kemarin tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif atau dengan biji itu apa saja ya? Yang berkembang biak dengan biji yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, kopi, rambutan, kelapa. Awas kelapa itu pakai biji ya, bukan tunas ya. Terus mangga. Terus ada yang lain, coba nanti kamu cari tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Ini ada pertanyaan. Tumbuhan apa yang bisa dikembangbiakkan dengan generatif dan vegetatif? Dua-duanya bisa dikembangbiakkan pakai generatif dan vegetatif. Tumbuhan apa itu? Nah, kamu boleh menjawab di kolom komentar. Ya, sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.